Prinsip pakai sampai rusak, 9 cara hemat barang rumah agar tidak boros. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Pernah nggak sih ngerasa baru kemarin beli sutil, sekarang sudah meliuk kayak penari balet? Padahal harga barang di pasar lagi hobi banget naik kelas. Jujur ya Bu, saya suka gemas sendiri lihat barang rumah tangga yang umurnya lebih pendek dari umur cicilan panci, gara-gara kita kurang telaten ngerawatnya. Padahal kalau merujuk ke artikel penghematan domestik tahun 2026, memperpanjang usia pakai barang itu adalah kunci utama buat menyelamatkan saldo ATM dari serangan fajar belanja online yang gak ada habisnya. Makanya hari ini saya mau curhat sekaligus bagi tips prinsip pakai sampai rusak supaya kita gak gampang tergoda beli baru padahal barang lama cuma butuh sedikit perhatian ekstra layaknya suami yang lagi minta dipuji masakannya. Tips nomor 1. Mari kita mulai dengan urusan cuci-mencuci, karena mesin cuci itu jantungnya rumah. Tapi sering kita siksa dengan beban cucian yang tingginya sudah setinggi Gunung Merapi. Jangan mentang-mentang muat banyak. Terus, Ibu jejalkan semua spray sampai handuk dalam 1 kali putaran, sampai mesinnya bunyi gluduk-gluduk kayak mau lepas bautnya. Ingat ya Bu, mesin cuci yang dipaksa kerja rodi itu bakal cepat aus mesinnya, dan tagihan listrik pun ikut bengkak gara-gara kerja mesin jadi makin berat. Lebih baik cuci 2 kali dengan beban normal daripada sekali cuci. Tapi besoknya, Ibu harus panggil tukang servis yang tarifnya saja sudah bisa buat beli emas 1 gram. Cara nomor 2 adalah soal penggunaan deterjen yang sering banget kita kira makin banyak, busa makin bersih. Padahal itu cuma mitos belaka. Sisa busa yang terlalu banyak itu malah bisa bikin kerak di pipa, dan mesin yang kalau dibiarkan lama-lama bisa bikin barang kesayangan kita itu cepat almarhum. Gunakan takaran secukupnya saja, karena yang bikin bersih itu putaran air dan formula deterjennya. Bukan gunungan busa yang kalau tumpah malah bikin lantai licin kayak arena ice skating. Sayang banget kan uangnya kalau dibuang-buang cuma buat beli sabun, yang akhirnya malah ngerusak mesin sendiri. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan cara kita nyimpen barang plastik atau wadah makanan yang seringnya kita tumpuk sembarangan, sampai tutupnya hilang entah kemana. Kalau tutupnya hilang 1, pasti ujung-ujungnya kita beli 1 set baru lagi. Padahal wadahnya masih mulus banget, kayak kulit artis Korea. Mulailah disiplin, menjodohkan wadah dengan tutupnya sehabis dicuci, supaya mereka tidak terpisahkan oleh drama rak piring yang berantakan. Jangan sampai kita jadi kolektor wadah tanpa tutup yang cuma menuh-menuhin lemari, tapi nggak bisa dipakai buat nyimpen sisa sayur tadi siang. Nomor 4, bersihkan kompor secara rutin setelah memasak, terutama kalau ada tumpahan kuah santan atau minyak yang kalau mengering jadi kerak, yang kerasnya ngalahin batu karang. Lubang api kompor yang tersumbat kerak itu bikin apinya jadi merah dan bikin pantat panci kita jadi hitam legam kayak kena kutukan. Selain bikin panci cepat rusak, api merah itu tandanya pembakaran gas sempurna yang ujung-ujungnya bikin gas LPG jadi cepat habis dari biasanya. Jadi, rajinlah ngelap kompor habis masak biar api tetap biru secantik masa depan anak cucu kita. Cara nomor 5 adalah rajin membersihkan bunga es di kulkas secara manual. Kalau kulkas Ibu belum tipe otomatis yang bisa hilang sendiri esnya. Bunga es yang tebal itu bikin mesin kompresor kerja 2 kali lebih keras buat jaga suhu tetap dingin, yang artinya umur kulkas Ibu jadi taruhannya. Jangan sekali-kali dicongkel pakai pisau ya Bu. Karena kalau freonnya bocor, itu artinya Ibu sedang memesan tiket untuk beli kulkas baru yang harganya jutaan rupiah. Biarkan mencair alami saja, sambil kita gosip sebentar di depan rumah, supaya kulkas tetap awet dan sayuran di dalamnya nggak cepat layu. Nomor 6.
Simpan peralatan elektronik seperti blender atau mixer di tempat yang kering, dan jangan biarkan kabelnya tertekuk atau melilit nggak keruan. Kabel yang sering ketarik atau tertekuk itu bakal cepat putus di dalam dan bikin korsleting listrik yang bahaya banget buat keamanan rumah kita. Biasakan mengelap sisa bumbu yang nempel di body blender supaya nggak karatan dan mesinnya nggak macet. Pas lagi kita butuh buat bikin sambal kesukaan bapaknya. Anak-anak, barang elektronik itu sensitif, Bu. Jadi perlakukanlah dengan lembut sedalam perasaan ibu pas lagi gajian. Tips nomor 7. Perhatikan penggunaan pisau dapur yang sering kita pakai buat congkel, tutup kaleng atau potong benda keras yang bukan peruntukannya. Pisau yang sering disalahgunakan itu bakal cepat tumpul, dan matanya gompal yang bikin kita jadi emosi sendiri pas lagi iris bawang putih. Asah pisau secara berkala dan gunakan talenan kayu atau plastik yang lembut supaya ketajamannya terjaga dan kita nggak perlu gonta-ganti pisau tiap bulan. Pisau yang tajam itu bikin kerja di dapur jadi satset dan tangan kita nggak gampang pegal gara-gara harus nekan terlalu kuat. Nomor 8. Jangan pernah membiarkan peralatan masak dari besi atau aluminium terendam air terlalu lama di dalam bak cuci piring. Air itu musuh utama logam yang bisa bikin karatan dan keropos. Kalau kita malas, langsung mengeringkannya setelah dicuci bersih. Karat itu bukan cuma ngerusak barang, tapi juga bahaya buat kesehatan. Kalau sampai ikut termakan bareng masakan kita sehari-hari. Jadi habis cuci langsung lap sampai kering, terus gantung yang rapi, supaya dapur kita kelihatan kayak dapur koki profesional di televisi. Terakhir nomor 9. Belajarlah memperbaiki kerusakan kecil sendiri sebelum memutuskan untuk membuang barang tersebut ke tempat sampah. Kadang cuma baut yang longgar atau kabel yang lepas sedikit, tapi kita sudah buru-buru pengen beli yang baru. Padahal modalnya cuma obeng dan kemauan. Jadilah ibu yang serba bisa dan kreatif. Karena dengan memperbaiki barang lama, kita sebenarnya sedang mengajarkan nilai, menghargai kepada anak cucu kita. Hemat itu bukan berarti pelit, tapi lebih ke arah bijak, mengelola apa yang sudah kita miliki dengan penuh rasa syukur. Kesimpulannya adalah, merawat barang itu adalah bentuk cinta kita pada keringat, suami dan kerja keras kita sendiri dalam mengurus rumah tangga setiap harinya. Jangan biarkan nafsu belanja sesaat merusak rencana masa depan yang sudah kita susun. Rapi hanya gara-gara pengen ganti suasana dapur. Barang yang awet adalah bukti bahwa kita adalah pribadi yang menghargai proses dan tidak mudah membuang sesuatu yang masih punya manfaat bagi kita. Semoga curhatan saya hari ini bisa bikin ibu-ibu makin sayang sama barang-barang di rumah dan gak gampang jajan barang pecah belah lagi ya. Intinya, mari kita jaga apa yang kita punya supaya apa yang kita punya menjaga kita dari kebangkrutan di akhir bulan yang sangat horor itu. Tetap bahagia dan tetap telaten ya Bu. Karena kebahagiaan rumah tangga itu dimulai dari hati ibu yang tenang dan dapur yang barang-barangnya selalu siap sedia. Doa saya buat ibu-ibu semua, supaya rezekinya makin lancar, dan barang-barang di rumahnya nggak ada yang berani rusak sebelum waktunya tiba. Sampai ketemu lagi, dan selamat melanjutkan tugas mulia sebagai ratu di istana masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!